Para pemirsa budiman yang setia, kini kami menampilkan intisari berita dari kegiatan para uskup, para imam dan para suster di Keuskupan Atambua tentang bahaya dan tantangan keterlibatan para imam dan para suster di media sosial online. Salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Komunikasi Sosial, Komsos Keuskupan Atambua menyelenggarakan serangkaian pelatihan tentang pentingnya keterlibatan gereja dalam media sosial yang bertemakan, Bicara dengan Hati. Di tengah rangkaian kegiatan, panitia mengundang para imam dan para suster yang berkarya di Keuskupan Atambua untuk menghadiri acara sharing pengalaman para ketua Komsos dari beberapa keuskupan seperti Keuskupan Denpasar, Keuskupan Makassar, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Banjarmasin dan Ketua Komsos KWI. Para ketua Komsos Keuskupan pada umumnya membagikan pengalaman sekitar suka dan duka serta berbagai kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas dan misi di bidang Komsos Keuskupan. Pelayanan di bidang Komsos atau komunikasi sosial selama COVID-19 memaksa para petugas Komsos untuk meningkatkan kemampuan dan mengadakan fasilitas yang lebih baik untuk bisa melayani umat terutama dalam doa dan ekaristi online. Belajar dari situasi selama COVID-19 dengan membandingkan pengalaman sebelum COVID-19 maka para Komsos Keuskupan menyadari betapa pentingnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan agar pelayanan rohani di bidang sosial media post-COVID-19 menjadi lebih profesional dan lebih efisien. Kehadiran Gereja Katolik dalam pelayanan di bidang media sosial menjadi perhatian khusus para peserta untuk mampu berkompetisi dengan media sosial lain yang lebih profesional dan lebih diminati oleh banyak orang. Tantangan bagi Komsos Keuskupan adalah bagaimana mewartakan kerajaan Allah menjadi lebih viral di media massa. Profesor Eko, pakar teknologi komunikasi mengatakan bahwa, kalau berita di media sosial berjudul, "Suster berdoa," maka orang tidak berminat untuk baca atau nonton, tetapi kalau judulnya, "Suster ngesot," pasti banyak yang nonton dan lebih viral. Pertanyaan berikut yang direfleksikan adalah jika tulisan yang menarik, apakah mempunyai kebenaran, nilai dan makna yang berguna dan untuk masyarakat. Berbagai tampilan berita di media sosial lebih mementingkan daya tarik lewat judul dan bahkan isi tulisan atau video banyak kali tidak berdasarkan fakta dan tidak benar. Beberapa media resmi mulai menambahkan kata cek fakta untuk memberitakan ulang sesuatu yang bersifat hoaks dan tidak benar, yang terlanjur viral di media sosial untuk menjelaskan bahwa berita itu adalah hoaks. Sharing pengalaman yang dilaksanakan di Aula Biara Sofer di Numeto, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023 ini dihadiri oleh dua orang uskup yakni Ketua Komsos KWI, Minsinyur Cornelius Sipayung, OFM, Cap, dan Minsinyur Dominikus Saku, PR, Uskup Atambua. Sharing pengalaman menjadi lebih hidup karena pembawa acaranya dipimpin langsung oleh seorang pakar teknologi komunikasi informasi yakni, Profesor Richard Eko Indrajit. Ketua Komsos Banjarmasin, Romo Alvaris mengatakan bahwa Komsos hendaknya menjadi jendela bagi umat seluruh keuskupan untuk melihat keuskupannya dari dunia digital. Ketua Komsos Denpasar, Romo Herman Yosef Bebi mengatakan bahwa, Komsos tidak hanya dipahami sebagai tukang foto tetapi lintas bidang seperti mendokumentasikan dan mempublikasikan sebagai kegiatan keuskupan dan paroki. Ketua Komsos Surabaya, Romo Budi mengatakan bahwa kehadiran Komsos bertujuan untuk memberi inspirasi kepada umat di masa sekarang ini untuk terus menuju Tuhan. Ketua Komsos Makassar, Romo Samuel mengatakan bahwa Komsos tidak hanya membentuk tim dokumentasi tetapi lebih dari itu, hasil karya hendaknya menyentuh hari semua pihak. Sekretaris Komsos KWI, Romo Stephen Lalu, PR, menekankan beberapa hal penting yakni perlunya mempublikasikan kegiatan-kegiatan penting secara profesional dengan kemampuan untuk menarasikan peristiwa sehingga menarik dan benar. Dia menambahkan bahwa Komsos KWI hadir sebagai supporter, fasilitator, koordinator untuk dalam bekerja sama dan mendukung fasilitas Komsos di Keuskupan. Minsinyur Dominikus Saku, PR menegaskan bahwa keterlibatan kita di media sosial bukan mewartakan kematian tetapi mewartakan kehidupan. Ini berarti bahwa mewartakan kehidupan lebih pada kebenaran dan fakta yang membantu orang untuk hidup dan berkembang dalam hidup dan usahanya baik secara jasmani maupun rohani. Sedangkan Minsinyur Cornelius mengungkapkan beberapa syarat berkomunikasi dengan baik yakni melihat dan mendengar dengan hati. Mendengar dengan hati, akan membuat kita menghayati dalam mendengarkan dan bukan mengatakan pendapat. Orang yang mendengar dengan hati, ia mampu pula berbuat sesuatu dengan hati. Minsinyur Cornelius mengajak semua peserta untuk mempublikasikan hal yang menggugah hati dan bukan menciutkan hati.
Demikian juga Monsinyur Dominikus menegaskan tentang pentingnya peran Komsos untuk berbicara dengan hati, berkarya dengan hati, mendengarkan dengan hati. Dalam dunia pertanian, pendidikan dan kehidupan keluarga, Monsinyur Dominikus menegaskan bahwa keterlibatan kita di media sosial bukan mewartakan kematian tetapi mewartakan kehidupan. Ini berarti bahwa mewartakan kehidupan lebih pada kebenaran dan fakta yang membantu orang untuk hidup dan berkembang dalam hidup dan usahanya baik secara jasmani maupun rohani. Akhirnya, Monsinyur Dominikus mendorong agar Komsos mulai dihidupkan di paroki-paroki secara efektif untuk mendukung Komsos Keuskupan yang mandiri sebagai kekuatan gereja lokal demi menunjang gereja universal.